kalau saya mengisi literasi digital, saya selalu ingatkan kepada netizen bahwa di dunia internet itu banyak sekali penjahat dan para pelaku-pelaku kejahatan. Biasanya sesuatu yang indah dan menjanjikan itu justru penipuan. Ini kan indah. Banyak kerja cuman sambil rebahan, dapat uang cepat. Tiap hari, pagi, siang, malam, bahkan dini hari, iklan semacam ini, Bro. Betul. Itu ada di TV juga. Ada di TV, dan itu dengan robot, dengan gini-gini. Jadi bayangan orang, wah canggih ya. Betul. Ini Pak, orang juga punya robot dan diskon. Dan 20 juta hanya 6 juta. Mas Roy tetap dengan kritikan-kritikan membangunnya. Harus. Pokoknya yang penting jangan somasi saya. Jangan gara-gara YouTube ini nanti saya disomasi. Kalau saya nggak perlu pakai somasi, langsung lapor polisi. Pak Roy Suryo, waduh, ini senior saya, ini udah mantap ini. Terima kasih loh udah hadir Mas Roy. Sama-sama. Salah loh kalau senior, seimbang lah gitu ya. Kan dia lebih senior. Beda di kumis saja. Tapi Mas Roy urusan sama Ferdinand udah selesai. On progress. On progress. Ya. Oke. Jadi Mas Roy Suryo ini saya undang karena beliau adalah kalau saya katakan pengamat praktisi telematika. Wah, luar biasa. Sekaligus juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Oh, banyak lah. Nah, sengaja saya hadirin di sini. Ya. Ini Lebih senior lagi. Prof. Henry Subiarto. Prof, apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Pak Didi. Staf ahli Menteri Komunikasi Informatika sudah berapa tahun, Prof? Dari Sejak 2007. Dari 2007 jadi staf ahli terus ya? Staf ahli. Siapapun menterinya, siapapun presidennya, staf ahlinya tetap ini ya? Tapi pindah-pindah. Jadi waktu awal staf ahli itu staf ahli bidang media. Oke. Tak sampai tahun 2011. Terus kemudian tahun 2011 staf ahli bidang komunikasi dan media. Agak berubah dikit nomenklaturnya. Nah, 2016 staf ahli bidang hukum. Saya langsung aja nih. Ini lagi rame masalah soal pinjol. Ya. Saya beberapa episode saya pernah ngobrol sama YLKI sama fintech yang legal ya. Tentang bagaimana cara membedakan antara pinjol yang legal dengan yang ilegal. Oke, lalu kemudian Pak Jokowi sudah mengeluarkan instruksi agar pinjol-pinjol ini diberantas lah. Dan benar, ini kita lihat Kominfo sudah blokir 4.900 konten pinjol sejak 2018. Banyak sekali. Tapi kok masih banyak tuh yang tulisan-tulisan SMS mengajak kita untuk tanpa BPKB, tanpa ini, artinya masih banyak ya? Gimana, Prof? Ya, kita tahu bahwa sekarang ini ada semacam transformasi kan begitu kan, transformasi dari dunia fisik ke dunia digital. Mereka pindah ke dunia digital. Itu yang pindah ternyata juga penjahat-penjahat. Kemudian tukang rentenir itu juga pindah ke sana, dan itu mereka sekarang menggunakan teknologi digital, penipu-penipu pindah ke digital. Disitulah kenapa undang-undang ITE menjadi penting tuh di situ. Iya. Karena memang ya namanya kejahatan itu ternyata sekarang bertransformasi ke dunia digital. Nah, ini masyarakat perlu sekali literasi seperti itu. Dan Prof. Henry juga adalah dulu ketua panja undang-undang ITE. Tahun 2016. Sekarang direvisi lagi ya. Ini mau siap direvisi lagi, baru saja kemarin saya juga ikut terlibat yang 2021 ini. Mudah-mudahan nanti setelah reses ini akan sudah ada yang direvisi isu besarnya apa? Masih orang kalau mengkritik ditangkepin lagi nggak kira-kira? Itu kan sebenarnya isu yang boleh dikatakan terulang-ulang terus. Artinya kalau saya sebagai mungkin dikatakan suara pemerintah boleh, akademisi juga boleh. Ya memang pemerintah loh. Tapi sebuah akademisi juga. Memang pemerintah, staf ahli menteri memang pemerintah. Jadi gini, di Undang-Undang ITE itu pasal-pasalnya. Pasal-pasalnya itu sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi clear mengatakan it's okay. Tidak ada yang bermasalah norma-normanya. Itu mau pasal 27 ayat 3, mau pasal 28 ayat 2 ataupun pasal-pasal yang lain. Artinya kalau kita percaya sama institusi namanya Mahkamah Konstitusi, ya sudah kita terima dong, gitu loh. Kalau teman-teman menganggap bahwa ini tidak fair, ini karet dan sebagainya, yakinkan Mahkamah Konstitusi. Yakinkan.
Kan itu. Tapi karena presiden kita mendengarkan banyak aspirasi, tetap saja dibuat kajian lalu sekarang direvisi. Mengikuti apa sih yang diinginkan masyarakat. Itu salah satu yang kita respect sama Pak Jokowi antara lain adalah mendengar suara netizen. Iya kan? Nah, kembali lagi nih, Prof, soal pinjol ini nih. Jadi udah banyak yang diblokir, tetapi ternyata menurut informasi donaturnya nih masih banyak. Bahkan ada koperasi apa tuh? Koperasi simpan pinjam dan sebagainya. Pernah dengar cerita itu, Mas Roy? Iya. Coba mungkin Mas Roy punya pengalaman nih. Iya gini, karena juga benar kata Prof Henry tadi ya. Jadi kenapa masih terus ada? Kenapa kita SMS masih terus terima? Kan dunia maya ini kan juga semakin meningkat juga populasinya. Ya saat ini jumlah penduduk kita 274,9 juta jiwa. Kemudian orang punya akun di berbagai sosial media itu sekitar 180 juta, yang masuk ke internet tuh 200 juta. Ya, dan ini semakin bertambah dan selalu ada newbie, selalu ada pemain baru, orang baru yang mereka barusan pegang HP, yang barusan pegang HP itu dulu hanya bisa SMS, sekarang sudah aktif internetnya. Ya, otomatis mereka-mereka itu yang jadi target dari para penjahat-penjahat tadi yang bermutasi yang literasi tadi. digitalnya Masih belum rendah, begitu. yang masih rendah. Yang sudah paham betul gitu ya, pasti mereka nggak akan lari ke sana. Tapi kemudian yang tidak paham atau yang belum paham ini yang kemudian menjadi serangan, dan itu selalu ada. Setiap kejadian selalu ada. Dan seiring dan masifnya teknologi itu menyasar sampai ke pedesaan, sampai ke daerah yang bukan kota, yang masyarakatnya masih baru, tapi teknologinya sudah sampai 3G, 4G, bahkan mau 5G ke situ. Itulah yang membuat ini muncul. Nah, makanya memang betul tadi kata Prof. Pemerintah memang harus giat betul ya melakukan sosialisasi, melakukan literasi. Nah, apalagi di tengah pandemi ini kan gitu. Banyak banget kegiatan yang itu juga memang diapresiasi, tapi juga sayangnya juga yang bermain juga terus terang masih ada juga gitu. Ya, tadi Prof kan bilang penjahat-penjahatnya juga masuk di sana ya. Saya harus berbicara dulu, apakah pemerintah tidak mengantisipasi si penjahat-penjahat yang akan masuk di dalam digital ini? Prof boleh malah saya bilang kurang. Pemerintah itu siapa dulu? Pemerintah itu kan banyak sekali agennya ya, ada lembaga-lembaga pemerintahan. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai pinjol, maka yang punya kompetensi dan kewenangan itu OJK. OJK sesuai dengan undang-undang kan OJK. Yang tahu bahwa ini pinjol ini legal atau tidak, sesuai dengan aturan atau tidak, itu OJK, bukan pemerintah Kominfo. Kominfo itu regulator dalam bidang digital ya. Tapi nggak boleh ngeles loh Prof. Karena tahunya juga memang tidak bisa. Jadi misalnya begini, kalau misalnya ya ada konten itu dikatakan teroris, maka Kominfo nggak boleh blokir sebelum ada dari BNPT, lembaga yang kompeten memberitahu bahwa ini konten ini teroris. BNPT. Jadi maksud Prof, ini yang salah OJK? Bukan. Ini karena apa? Karena pertama jumlahnya banyak, yang terus berkembang tadi ada sekitar 4.000 lebih. Iya, itu kan berkembang terus. Ini ada datanya nih. Karena semua orang bisa bikin akun, semua orang bisa bikin ini yang pinjaman online legal itu ada 106 perusahaan. Ada 749.175 lender, ada 68 juta entitas borrower peminjam. Uang yang berputar 250 triliun. Ini yang legal. Sementara yang ilegal, ini tidak terukur nih, ya. Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online ilegal. Menetapkan suku bunga tinggi, fee besar, denda tidak terbatas, teror atau intimidasi. Dari 2018 sampai 2020 kenaikannya luar biasa. Baru 2021 agak turun sedikit. Poinnya sih kalau saya lihatnya begini Prof ya. Ketika orang sulit mengakses kredit ke bank dengan berbagai aturan-aturan, tiba-tiba hadir di depan handphonenya uang, tawaran uang. Nah ini lihat. Kalau misalnya tadi yang jumlahnya yang legal berapa tadi? 106. Lalu semua yang di luar legal ini dihapus semua. Misalnya begitu. Itu juga tidak pas dengan peraturan perundang-undangan ITE. Karena yang pemerintah itu memang punya otoritas untuk memblokir konten. Itu kalau dia melanggar undang-undang. Jadi yang ilegal pun harus melanggar undang-undang. Ini kan sudah melanggar, Prof. Kan sudah melanggar.
Bukan melanggar undang-undang. Intimidasi Itu dan- kan kalau itu kan namanya hanya perizinan. maksudnya yang dimaksud melanggar undang-undang ITE. Melanggar undang-undang, bukan melanggar undang-undang dalam artian dia misalnya kayak kalau misalnya pornografi itu jelas kan. Oke. Ada suatu regulasi yang dia langgar. Oke. Tapi kalau perizinan ini mungkin dalam prosesnya dia belum selesai perizinan. Oke. Ya, belum proses misalnya sebagainya. Ya. Dan itu banyak yang perizinan itu katakanlah dia belum mendapatkan izin secara penuh tetapi tidak bisa kita blokir. Pers itu juga banyak loh. Tapi Pers kalau itu- sebenarnya dicari, Prof, ini ya Ya. Kang Dede. Kalau sebenarnya dicari kan sebenarnya bisa dia dapat nomor kita, data pribadi kita. Itu kan sebenarnya juga bisa melanggar kan gitu. itu dari segi melanggar. itu bisa. Tapi Pemerintah kan pintar kalau cari pelanggaran orang, iya kan? itu gini kalau namanya coba kalau misalnya begini. Kalau namanya data pribadi. Ya. Pak Roy Ya. misalnya masuk hotel, Ya. kemudian dimintai Kita harus KTP. KTP. KTP kan data pribadi yang kemudian dikumpulkan oleh banyak orang. Betul. Iya. Apakah itu ketika kita check in di hotel, apakah Ya, kita atau scan daftar- kredit, daftar vaksin. daftar Ya, vaksin vaksin semuanya. dan sebagainya. Lalu apakah itu pasti aman? Kan belum tentu. Enggak. Cuman kan Nah. pasti ada oknum, Prof. Nah, makanya. oknumnya kejar aja gitu loh. Itulah makanya perlunya rancangan undang-undang pelindungan data pribadi. Karena Iya. sebenarnya undang-undang data pribadi itu Betul. nanti harus ngatur seperti Jadi itu. kalau saya melihatnya begini, ini saya harus nanya ke Mas Roy nih. Iya. Ini kira-kira sebetulnya kayaknya pemerintah belum siap dengan disrupsi digital. Ya, makanya saya katakan iya gitu. Meskipun saya mengapresiasi ya kerja pemerintah mulai dari berbagai terutama menteri semenjak ya era Pak Tif ganti Pak Rudiantara, sekarang Pak Johnny G. Plate, itu concern ke situ. Tapi memang ini percepatan kejahatannya kalau tadi kata Prof. Ini mau cepet banget. Akselerasinya luar biasa. Yang ininya memang Ya. agak tidak secepat di sini, sedangkan masyarakatnya itu tumbuhnya juga pesat gitu. Makanya sebenarnya perlu adanya ya meskipun di tengah-tengah pandemi literasi yang diajarkan kepada masyarakat itu yang perlu. Sosialisasi literasi digital ini kira-kira sudah dilakukan belum oleh pemerintah? Ya sekarang ini kita lakukan terus kan. Justru ada yang namanya literasi digital itu menjadi program besar yang sejak tahun 2021 ini. 2021 ini menyasar jutaan orang. Ya. Tapi ini memang kan banyak sekali aspeknya. Ada terkait dengan digital ethics, etikanya, digital culture, digital katakanlah juga digital kompetensi itu kan banyak sekali jadi. Ya, Nah, sekarang ini kan boleh dikatakan kehidupan itu kan tadi pindah ke Ya. dunia digital. Betul. Aspeknya itu juga banyak Ya. sekali. Makanya Termasuk memang pendidikan pun juga sekarang pendidikan pindah pun ke ke sana. digital. Ada pendidikan, ada Ya, marketplace, hukum, perdagangan. hampir sebagian besar lah kehidupan Oke. tuh semuanya ke sana. Makanya memang ini kerja berat, kerja kita semua ya, untuk melakukan literasi kepada masyarakat yang di Indonesia sudah 202,6 juta pengguna internet itu. Iya. Bayangkan 202,6 juta Pengguna internet ya? pengguna Pengguna internet. internet. Ya. Kita literasi 10 juta aja udah berat sekali. Dan kritik saya gini ya, Prof ya, Kang Dede supaya Mas Dede. Pemerintah tuh memang betul mengadakan ya berbagai acara program ya, Ya, berkreasi dan lain sebagainya. Cuman ya ini terus terang saja ya, banyak yang kesannya emang ya sekedar ada kegiatan itu. Karena narsumnya juga yang kita baca, kemudian narsumnya ya siapa ini tahu-tahu jadi narsum etik ya, nggak pernah ada, nanti tahu-tahu muncul gitu loh. Jadi ya sekedar ibaratnya euforia aja apa gitu. ya, targetnya begitu besar. Nah, Ya, itu. sampai 12 juta. Kejar tayang nggak? Kejar kayak sinetron lah kan? Dalam waktu yang 1 tahun itu memang juga berat. Kalau misalnya semua butuh narsum Pak Roy atau saya kan mau berapa tahun? Karena kan kita kan juga paling banter 1 hari 2 kali. Iya. Jadi oleh karena itu didorong lah mana-mana semuanya. dari berbagai kampus dari Iya. tapi ya mudah-mudahan lah masyarakat kan juga diskusi-diskusi itu minimal akan meningkatkan pengetahuan. Oke. Cuman sayangnya Pemda yang belum ikut banyak melakukannya. Karena Jadi- seakan-akan ini semua urusan pemerintah pusat. Justru itu. Jadi ini kenapa kita ngobrol nih. Kita nih ngobrol ini namanya adalah rapat dengar pendapat umum. Ya. Versi podcast. Iya kan? Jadi kalau kita berbicara Pemda itu kan kebetulan saya punya pengalaman Mantan lah. Pemda lah. Mantan Mantan Pemda lah. gubernur. Kita selalu mengatakan bahwa kami bergantung daripada aturan yang di atas. Iya. Karena mereka takut ketika mereka membuat satu aturan baku, tahu-tahu ada aturan dari atas yang mencabut. Kita dulu sering lah ada perda-perda yang dicabut. Nah, poin utamanya di sini, kalau menurut saya, tadi kembali pada literasi digital,
pemerintah pusat harus bekerja sama dengan semua stakeholder, ya OJK-nya, ya marketplace-nya, ya Pemda-nya dan sebagainya. Karena kalau saya lihat Pemda, Dinas Kominfo, kan kalau di daerah itu kan lebih banyak kepada hal-hal yang kaitannya dengan sosialisasi, informasi, komunikasi. Belum berbicara yang gini-ginian nih. Tapi kan juga gini, sebelum Prof ya, izin Prof. Ya. Pemda juga sebenarnya harus berani lah gitu membuat satu kebijakan otoritas sendiri. Kayak di COVID itu kan juga ada event pada pemerintah sudah boleh melakukan temu ya belajar ya gitu atau tatap muka. Tapi meskipun tergantung juga rankingnya ya gitu, tarafnya berapa. Tapi kan beberapa Pemda udah berani juga menolak gitu loh. Kayak misalnya di Jogja juga masih menolak gitu, dan diakui karena kan yang mengerti betul masyarakatnya kan. Nah, dalam hal IT ini saya kira Jawa Barat juga penting tahu lah gitu, karena Jawa Barat itu kan sangat dekat dengan teknologi, sangat dekat dengan Jakarta, sangat dekat dengan Jakarta gitu ya. Kemudian kan teknologinya sudah cara berpikirnya dibalik. Nah, dibalik begini, bahwa masyarakat di daerah itu punya hak untuk tahu persoalan-persoalan seperti ini. Persis. Perkara yang ngasih itu ada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, itu bagi dia sama aja, yang penting dia tahu. Jadi ada people's right to know yang harus dilayani oleh pemerintah. Nah, pemerintahnya itu bisa pusat, bisa daerah, daerahnya bisa provinsi, bisa kabupaten kota. Ya, akhirnya kan kembali kepada awareness digital, digital awareness tadi. Ini kita lihat di sini ya, beberapa dari 19.711 pengaduan. Ya, yang ringan sedangnya 10.000, sisanya pelanggaran berat 9%. Ini banyak macam-macam pengaduan ya, pencairan tanpa persetujuan, penagihan. Faktor yang mendorong maraknya pinjol ilegal ini yang penting. Ya. Pelaku pinjol ilegal adalah kemudahan mengunggah aplikasi situs website. Bahkan nih, Prof Henry dengan segala hormat, kan sekarang di aplikasi di Play Store ya? Ya, Play Store atau itu App Store. banyak. Ya. Kenapa nggak itu aja yang diblok? Sekarang justru aturan yang dibuat oleh Kementerian Kominfo bersama OJK, Google dan baik di Play Store maupun di App Store ya. Itu kan kaitannya Google sama iOS. Itu mereka baru boleh katakanlah ngeblok? menayangkan atau membuka situsnya itu untuk aplikasi-aplikasi baru itu kalau sudah mendapatkan ACC dari OJK. Oh, berarti OJK lagi nih. OJK bermain. Memang OJK. Kayaknya mesti ngundang OJK ke sini. OJK. Oke. Tapi itu setuju, Prof. Karena termasuk salah satu tip yang sering juga saya sampaikan Bang Dede dan Prof itu jangan masyarakat tuh jangan terpengaruh dengan masifnya pemberitahuan. Karena sebenarnya yang benar itu justru yang pasif aja. Kalau memang dia sudah tercantum di App Store, sudah tercantum di Play Store, ya itu memang sudah yang resmi. Nah, makanya yang Play Store dan App Store-nya ini memang harus benar-benar dijagain ini. Tapi belum tentu juga. Betul, itulah masalahnya. Mereka ini yang saya dengar dari beberapa korban. Mereka justru dapatnya dari sini, aplikasi-aplikasi itu. Dia minjem di sini, nanti dia suruh install aplikasi A, B, C, D gitu. Ini terikat dengan modus nih, Prof, yang saya lihat yang juga saya kemarin cermati. Kebanyakan yang ilegal itu menggunakan etalase. Menggunakan tampak depan website juga yang seolah-olah resmi. Tidak perlu diinstal, tidak perlu di-download. Iya, tidak perlu download. Jadi itu dari tampilannya resmi, sehingga mungkin App Store atau Play Store itu memandang ini resmi ini. Udah naik dia. Padahal nanti di belakangnya tidak resmi. Disitulah bermain juga para oknum yang tadinya mereka pernah bekerja di pinjol-pinjol resmi. Mereka kemudian punya data, dia bawa, dijadikan dia pinjol yang ilegal. Saya kembali ke teknis lagi nih ya, Prof Henry. Jadi masalah pinjol ilegal ini karena masyarakat itu literasi digital masih rendah. Itu yang pertama. Sehingga tidak melakukan pengecekan. Boro-boro kenal OJK. Kita ngurus kayak begini aja nih. Ini mau dapat standar Badan POM misalnya. Ngubunginya aja susah. Kemana? Dan birokrasi yang ribet kan? Sama ketika mereka ngubungi OJK kemana? OJK sebenarnya ada nomor teleponnya dan itu bebas pulsa. Saya tadi baru saja telepon sebelum sini. 151. 151. Gampang sekali kan? Tinggal telepon nanti akan diterima oleh ini. Saya dulu ngurusi BPJS juga ada yang gitu-gitu call center. Tapi ketika dihubungi kadang-kadang susah. Jadi maksud saya ada 151, ada WhatsApp-nya ini. 081 157 157 157. Ya. Boleh. 081 157. Nanti kita keluarkan, nanti ada tertulis Itu artinya
Artinya teman-teman OJK ya, yang kenapa kok OJK? Kenapa nggak Kominfo? Kalau Kominfo itu urusannya ngomongin internet itu dari nanti ini kan baru satu aspek kehidupan namanya pinjol. Belum nanti yang namanya penipuan-penipuan yang di luar pinjol, penipuan yang terkait dengan kesehatan, nanti mata uang digital, hoax atau kemudian juga yang terkait dengan pornografi. Kan seluruh kehidupan ini pindah ke nanti cuma Kominfo dong. Jadi Kementerian lain berat tetap ya? aja kan itu. Jadi berat ya Prof ya? Bukan hanya berat, Urusan itu kan ini. aspek kehidupan itu memang sekarang pindah ke dunia digital. Maka ada sektor-sektor yang bertanggung jawab. Sektor-sektor ini yang harusnya juga siap untuk menghadapi persoalan dunia digital. Baik, jadi ini kalau saya kan karena sebagai anggota DPR sering dengar kalau pemerintah selalu ini kelembagaan ini kelembagaan ini. Oke, tapi poinnya masyarakat akan bertanya begini. Masalahnya adalah tolong ajari kami yang tidak paham bagaimana cara agar lebih simple, lebih paham. Ini kan ya, adanya kebutuhan mendesak karena kesulitan keuangan membuat mereka akan mudah kepada rentenir, kepada apa. Padahal sebenarnya itu trap jebakannya luar biasa. Ini satu contoh Prof ya. Jadi saya out of the box dulu ya. Pemerintah Tiongkok saya pernah mendengar mengeluarkan kebijakan baru. Untuk bermain game online hanya dibatasi 3 jam. Ya, betul. Karena dia lihat generasi mudanya yang dulu dia bikin sedemikian meningkat, sekarang menjadi generasi yang mager. Persis. Kok bisa mengeluarkan sebuah kebijakan seperti itu? Kalau kita nggak bisa. Kalau kita mau pakai sistem Tiongkok RRC, Makanya saya bertanya nih, tapi gimana? karena terlalu banyak orang yang belajar sistemnya itu ke Amerika atau ke Barat, Oke. demokrasi dan sebagainya. Oke. Tiongkok kan bukan negara demokrasi. Betul. Nah, ini udah pilihan. Kita pilihannya udah ke sana. Jadi ketika kemudian negara begitu kuat di Tiongkok, semuanya diatur tanpa banyak yang Tapi kan kita sudah minjem uangnya lebih banyak ke Tiongkok sekarang, artinya sudah bergeser dong. Nah, itu kan dari sisi pinjaman uang. Tapi kalau dari sisi sistem politik, siapa mau katakanlah semuanya diurus oleh diatur oleh negara dengan begitu ketat. Iya. Oke, Mas Roy. Makanya Silakan, kan Mas Roy. utlubul ilma walau bisin kan begitu kan, harusnya ke sana. Tapi Ini harus Indonesia Mas Roy harusnya yang berani ya gitu, karena Tiongkok juga memang karena jumlah penduduknya besar, dia bisa menciptakan aplikasi pengganti dari Amerika itu yang memungkinkan Indonesia juga sebenarnya dimungkinkan, meskipun Indonesia bukan negara yang terbesar jumlah penduduknya, India juga banyak. Tapi kan kemarin di aturan di pertemuan G20 kan Presiden Jokowi kan sudah berani. Dua negara yang berani tidak melakukan ritual lempar koin kan hanya Presiden Amerika sama Presiden Indonesia. Harusnya Indonesia berani lah gitu kayak gitu. Ini contoh aja gitu. Jadi maksudnya begini, Prof. Kita sudah lihat ya, ada 270 juta penduduk Indonesia yang 200-nya itu adalah pengguna internet. Ya. Kalau kita berbicara, literasi digital atau ke depan digital. Saya tidak terlalu mengagumi Tiongkok misalnya, tetapi misalnya kita bicara Tiongkok, kan dia sekarang sudah memanfaatkan apalah WePay lah, apalah aplikasi itu semua benar-benar dikuasai oleh pemerintah sehingga nggak ada yang lari dari situ. Kira-kira begitu. Chat juga mereka bikin. Apa mungkin nggak Indonesia nanti arahnya ke sana? Kalau sistemnya itu semua disentralistikkan seperti Tiongkok mungkin. Karena Tiongkok itu memang negara yang sentralisme, kemudian namanya Kominfo-nya Tiongkok itu karyawannya jutaan yang memantau, sehingga lalu konten-konten yang bermasalah itu betul-betul dilarang. Betul-betul dilarang. Nah di sini ini kan sebenarnya ya pinjol ini hampir sama dengan akun abal-abal di media sosial. Gitu loh. Itu bagian dari impact dari kebebasan. Ketika semua orang bebas, maka lalu hukumnya itu kalau sudah ada bukti-bukti baru kemudian dilakukan katakanlah penegakan hukum. Jadi menunggu sampai ada pengaduan OJK, kira-kira gitulah ya. Menunggu sampai ada pelanggaran hukum. Ya, pelanggaran hukum itu kan ketika ada pelanggaran ada yang mengadukan. Lalu kemudian OJK mengatakan ini harus dicabut. Untuk mendownload itu memang men-take down ya, men-take down itu memang seperti itu. Selama OJK belum melakukan itu, maka itu ada terus. Kalau OJK-nya mengatakan bahwa yang resmi ini, yang lain adalah bukan, itu bisa saja seperti itu. Nggak bisa pakai ini, namanya Prof, sekarang ini kan kita tahu ya, mesin pencari itu ada namanya algoritma. Jadi begitu ada hashtag tertentu, kata tertentu, itu udah otomatis
Mungkin nggak tuh begitu? Gini, pengalaman pribadi ini, Prof ya. Nih. Itu pernah juga gini, tidak hanya sebelum ada pinjol ini kan juga Ya. banyak orang jualan macam-macam. Ya. Ya. Sayangnya memang betul kata Prof tadi, di Indonesia itu harus ada korban dulu. Mengaku. Jadi mungkin Kang Dede juga pernah dengar, Prof pernah dengar, saya pun pernah menjadi quote and quote sebenarnya korban dari penjualan Sepeda. online sepeda. Oh iya, saya dengar. Itu sebenarnya mengorbankan diri, karena kalau nggak begitu, ya nggak kena pelakunya. Dan itu kan saya janjian sama banknya sebenarnya. Oke. Kita transfer, tapi transfernya nggak bisa diambil. Saya janjian dengan Kapolda Jabar waktu itu ya, sekarang Ketua PSSI. Oh, iya. Ya. Nah itu juga sebenarnya kita janjian untuk melakukan trap ini. Jadi begitu dia datang, dia sudah ditransfer, harus transfer dulu, harus ada bukti transfer. Karena di aturan undang-undang ITE-nya pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa orang yang atau setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan kabar bohong yang merugikan konsumen secara material, ada kerugian konsumen dan material. Itu yang kemudian Tapi deliknya delik apa? Aduan kah? deliknya memang aduan. Kalau nggak ada yang mengadu, Ya nggak Delik jalan. material, jadi Ya, delik material itu harus material. dibuktikan dulu Iya, bahwa betul. ada kerugian material. Ya. Tidak bisa kerugian imaterial. Itu pasal 28. Dan ada nilainya waktu itu. Ada nilainya. Ada 1 juta sekian, ya saya transfer, ada bukti transfernya. Itu baru yang bisa orangnya kena. dilaporkan. oh bukan Nah, 25 berarti juta. kita memang undang-undang Enggak, 1 juta, 1 juta. 1 juta kena waktu itu saya. Jadi dia bisa kena dan Pak Iwan Bule waktu itu dengan kepolisian dengan sangat gercep waktu itu ya, karena ada buktinya. Nah, sekarang repotnya kan dipandang, loh, kok bisa ya kalau bisa ya ketipu. Lah kalau kita nggak menipukan dia, karena kita tidak menjadi korban, nggak kena. Iya. Nah, pinjol ini mungkin ya, Bro. Ini mungkin memang korban-korban ini yang memang juga harus menjadi bagian yang mengedukasi juga dari masyarakat. Karena kalau dari sisi preventif katakanlah gitu, ini memang bisa lah kayak pakai algoritma tadi ya, dengan artificial intelligence. Tapi Cuma dengan kan jumlah yang susah. sekarang banyak sekali yang di take down ini sebenarnya juga pasti ada, tidak selalu menunggu sebenarnya. Tapi tetap harus dengan OJK. Ya. Tidak bisa Saya melihatnya yang bergerak itu malah polisi yang lebih banyak. ya bergerak. atau polisi. Ya. Karena polisi memiliki bukti-bukti ada korbannya. Ya. Karena begini, Kominfo atau pemerintah dalam artian komunikasi itu bukan ahli bidang finance. Jadi tidak bisa menentukan ini finance yang legal, ini ilegal, tidak bisa. Bukan juga ahli di bidang persoalan katakanlah kalau misalnya terorisme, ini harus ditutup, ini atau enggak, kesehatan ya kan, atau gitu. kesehatan, tidak bisa. Kominfo itu hanya eksekutor saja. Ya, ya. Dia eksekutor yang menunggu lembaga-lembaga yang kompeten yang memiliki otoritas untuk nutup. Ya, dan dari 2 lokasi besar pinjol yang tertangkap kemarin, satu Tangerang, satu Ya. Sleman di Jogja itu, memang polisi menggunakan jadi kebiasaan itu. Oh ini kelihatannya kantornya beneran, tapi kok orang-orangnya kok nggak aneh. Orang di kos-kosan aja ada kok. Mereka kerja dari kos-kosan. Tapi yang di Jogja itu kan, yang di Sleman itu kan memang mereka ada di ruko gitu ya, di ruko, dan kemudian Tangerang juga begitu. Benar nggak sih, Prof? Katanya mereka servernya itu berada di luar negeri dan pemodalnya itu kebanyakan dari luar. Wah itu saya nggak tahu. Belum punya ya? Karena itu kan bukan bukan sesuatu yang nampak secara. Kan server kan bisa ketahuan, Prof. Server Indonesia ataupun Ya. server dari luar. Ya. Ada data nggak soal itu, Prof? Mungkin kalau kita tanyakan kepada teman-teman ada mungkin. Tapi memang server ini kan tidak kelihatan ya, dalam artinya bukan sesuatu yang nampak begitu ya. Yang jelas juga gini, selain itu ya Kang Dede ya, yang perlu juga ditangkap itu ada beredarnya peralatan-peralatan yang sangat mudah disalahgunakan. Oke. Satu peralatan utama yang sering dipakai oleh pinjol itu kan ada yang namanya modem pool. Modem. Ya, modem pool. Ya, modem pool itu alat yang dia bisa diisi SIM card Banyak. sampai jam banyak ya, ada 16, ada 30 dan itu dijual bebas di online. Ya, Gitu loh. tahu saya. Ya. Nah, itu sebenarnya juga kayak pisau berujung 2, Ya. bisa digunakan positif, bisa digunakan negatif. Tapi ya sama kayak mikrofon ini kan gitu. Orang kan bisa yang jualnya kan mikrofon bisa digunakan podcast positif, Ya, bisa ya. digunakan untuk menyebar teror secara negatif. Nah, kalau aturan itu kemudian nanti ditegakkan, ya artinya peredaran dari modem, karena itu yang paling utama. Modem pool itu yang kemudian tugasnya Kominfo juga. Kalau ini Kominfo, Bro. Bisa dengan mudah dimasuki kartu-kartu SIM card yang sudah terregister. Ya, meskipun kita kan tahu kalau meregistrasi itu kan harus pakai NIK, harus pakai. Dan ini dengan mudah. Dan masih ada yang menjual sampai dengan sekarang puluhan Itu saya nomor setuju. Kalau itu saya setuju. Iya, Karena iya. memang saya sendiri juga Ini agak tumben ya, setuju. Biasanya kan nggak Ya, setuju. karena di beberapa polda
Di beberapa polda. Kita objektif aja loh, iya ya saya Di iya. beberapa polda saya jadi saksi ahli untuk nangkepin pelaku-pelaku yang menggandakan kartu prabayar dengan NIK dan KK bukan milik orang yang harusnya menggunakan itu. Jadi kadang-kadang di Kalimantan Timur NIK dan KK-nya orang Bantul, Jogja. Digandakan tanpa orang itu tahu. Tanpa yang pemilik NIK dan KK-nya tahu. Oke. Itu terjadi di Polda Jatim, Polda Kalimantan Timur, juga di Kepulauan Riau begitu. Nah, itu adalah persoalan yang ada di hulu itu. Itu hulu itu. Karena apa? Karena lalu akhirnya ada orang yang menjual kartu prabayar yang tidak perlu divalidasi bisa jalan. Hulu tuh maksudnya di mananya, Prof? Hulu itu di awalnya. Di awalnya. Hilirnya kan penjahat-penjahat ini akhirnya untuk nipu, untuk bikin hoax, untuk pinjol-pinjol seperti ini. Tapi kalau di hulu ya berarti pemerintah juga bertanggung jawab, Prof. Oh iya, betul. Hulu kan mengeluarkan nomor melalui katakanlah provider Ya, kan. provider Kominfo dengan provider itu harus lebih kenceng lagi nih, harus lebih tegas lagi gitu loh. Ini memang itu persoalan-persoalan yang belum selesai. Walaupun sudah ada upaya untuk kapan tahun waktu Pak Rudiantara kan dilakukan katakanlah penertiban untuk NIK, KK kan gitu kan. Tapi sampai sekarang ini masih bermasalah di hulu itu. Iya. Nah, ini di depan saya ini ada kopi nih, Prof. Hendy. Siap. Ini UKM dari dapil saya, ya, dari Arjasari. Jadi di dapil saya itu Kabupaten Bandung. Kopi itu yang terkenal namanya kopi Gunung Puntang. Itu number 1 in the world. Ya, Arabica. Nah, dari Gunung Puntang ini ada Arjasari, ada macam-macam. Ini produk UKM. Jadi ini soalnya kalau saya pasang Starbucks di sini nanti kan nggak ini lagi kearifan lokal, tidak nasionalis ya. Nanti kalau Prof mau nanti boleh saya kasih ya. Oke. Bukan termasuk gratifikasi nih, Prof. Bukan kopi UKM. Oke, ini ada satu lagi nih, Prof. Saya mau saya tampilkan juga. Jadi selain pinjol, ada lagi yang lagi rame nih. Namanya crypto money dan robot trading. Ini lagi hit juga nih. Karena orang sekarang sudah mulai invest ke namanya crypto money atau main robot trading. Contoh, ini dari Tempo. Waspadai penipuan investasi forex dengan robot trading. Ini ciri-cirinya. Nah, ini ada ciri-cirinya lah. Artinya robot trading ini kalau dulu kan kita valuta asing, pakai pialang, harus ada konsultan. Sekarang kan dengan menggunakan robot. Masalahnya robotnya belum tentu robot beneran, jangan-jangan robot gedek gitu. Kita nggak tahu. Gini Mas, sebelum Prof ya. Gini kan. Jadi saya lihat ini juga hubungannya lagi-lagi dengan literasi. Dengan literasi masyarakat. Terus kemudahan masyarakat juga menampilkan atau ngikut tren yang ada. Tiap hari, pagi, siang, malam, bahkan dini hari, iklan semacam ini, Prof. Betul. Itu ada di TV juga. Ada di TV dan itu dengan robot, dengan gini-gini. Jadi bayangan wah canggih ya. Betul. Ini Pak, orang juga punya robot dan diskon dari 20 juta hanya 6 juta. Kemudian hanya sekian orang yang kemudian dan mereka ngikut gitu. Dan kemudian banyak kisah-kisah sukses. Betul. Yang kemudian tampil. Padahal ini kan kayak pengumuman, kalau dulu kita pengumuman UMPTN atau Sipen Maru zaman dulu ya gitu. Sebuah lembaga pendidikan bisa nampilkan satu koran yang lulus sekian-sekian. Tapi sebenarnya nggak lulus tuh sekian, ada 10 kalinya itu gitu loh. Nah, Prof Hendy pernah ini nggak? Pernah lihat ada beberapa di TikTok dan itu namanya adalah mining crypto. Menambang kripto. Jadi orang mengatakan bahwa dia invest beli komputer, dia bikin sampai puluhan komputer di rumahnya, terus katanya menambang kripto. Itu gimana, Prof? Saya selalu kalau saya mengisi literasi digital, saya selalu ingatkan kepada netizen bahwa di dunia internet itu banyak sekali penjahat dan para pelaku-pelaku kejahatan. Biasanya sesuatu yang indah dan menjanjikan itu justru penipuan. Ini kan indah. Kayak kerja cuman sambil rebahan, dapat uang cepat. Nah, itu dia. Jadi kalau sesuatu itu menjanjikan yang indah-indah dengan cara yang gampang, jangan percaya, itu penipuan. Loh, tapi YouTube juga menjanjikan indah dan percaya, Bro. Ya, makanya
kadang-kadang Pak Roy Suryo ini di inbox sama wanita cantik, indah dan menjanjikan juga. Jangan percaya itu, jangan-jangan orangnya ternyata aslinya jenggot. Jangan bilang jenggotan lah. Kita lihat ada Brewon ini satu lagi yang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa total kerugian investasi robot kripto diduga mencapai 1 triliun. Ya, jadi ini perusahaan trading robot kripto Mark AI. Dilaporkan member lainnya total kerugian satu orang aja ini 700 juta. Grup saya ada 120 orang. Dan ini baru yang ketahuan. Di perkiraan seluruh Indonesia member ada 400.000 sampai 500.000 orang bermain di kripto ini. Ini kan hampir sama dengan kalau dulu pohon investasi. Nah, maka dari itu ya MLM ini gimana nih? Kemenkominfo melihatnya bagaimana? Sudah bicara soal ini belum, Prof? Oh, ini kalau untuk tadi literasi digital kita sangat sudah kita coba. Apa message-nya apa, Prof? Message-nya tadi bahwa jangan terlalu percaya dengan yang indah-indah, yang dijanjikan indah-indah seperti ini. Karena masyarakat kita ini punya kultur bahwa mereka itu mudah untuk katakanlah tertarik dengan kalau dengan janji-janji hadiah yang tidak masuk akal. Misalnya seperti investasi bahwa dalam 1 bulan dia dapat keuntungan 40%, 30%. Itu jelas tidak masuk akal. Karena apa? Karena memang yang namanya investasi itu pasti ya ukurannya itulah bank. Ketika bank ngasih bunga cuma 3% dalam setahun, 4%, nggak mungkin yang investasi itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu udah tidak masuk akal. Itu kan, makanya hati-hatilah di situ. Karena memang biasanya yang benar-benar itu dia akan konservatif dia. Investasi yang aman tuh investasi yang konservatif. Konservatif aja kalau nggak benar juga bisa menipu kok. Apalagi yang berani menjanjikan seperti ini. Jadi Prof Hendy tesisnya adalah kalau menjanjikan terlalu berlebihan maka itu sudah pasti risiko tinggi atau penipuan. Ini tesisnya. Tapi juga harus dilihat dari pelakunya itu memang memiliki kompetensi, memiliki reputasi atau tidak. Kalau pelakunya itu adalah memang lembaga yang punya reputasi, dibenarkan oleh OJK, ya itu mungkin masalahnya berbeda. Sekarang Prof, banyak sekali kita lihat konten-konten creator yang memamerkan kesuksesannya dia bermain di robot trading atau kripto. Mereka menyebut dirinya udah sultan lah. Berpenghasilan ratusan juta tiap bulan dan dikasih lihat, disaksikan, diperlihatkan. Nah, ini kan kalau saya hanya dari sisi melihat ya, bagaimana generasi muda kita akhirnya teriming-iming. Nah, apakah negara sudah melihat hal-hal seperti ini? Ya oke lah, sultan-sultan ini bisa beli Ferrari, bisa beli macam-macam. Tapi apa iya semua orang akan ke arah sana? Jangan-jangan belinya Ferrari itu karena dia dibayar sebagai endorsement itu. Kita tidak tahu. Mas Roy coba ceritanya gimana Mas Roy? Iya, ini benar ya. Jadi apa yang dilakukan itu kan memang tidak seindah yang dibayangkan. Tapi memang sayangnya, celakanya juga ya, saya bilang celaka. Memang banyak yang sukses juga gitu ya. Contohnya adalah ya kalau saya menyebut para YouTuber gitu ya. Ya, YouTuber itu kan fenomena yang sekarang ya, semua orang jadi YouTuber lah gitu ya. Kang Dede juga buat YouTube. Kayak gini. Jadi kan artinya kan ini sesuatu yang menarik dan memang generasi di atas generasi Z, generasi di atas generasi Alpha itu sudah tidak lagi menggunakan cara-cara mencari uang secara konvensional. Mereka mencarinya dalam bayangannya ya jadi YouTuber yang ada di cryptocurrency dan tokoh-tokoh yang mereka banggakan, misalnya seperti Jeff Bezos, kemudian Elon Musk, segala mempublikasikan keberhasilannya, tapi tidak dipublikasikan bahwa pernah Elon Musk itu juga jatuh berkali-kali kan gitu, gara-gara Tesla-nya juga atau gara-gara yang lain, gara-gara bermain ini. Nah ini memang informasi atau katakanlah publikasi dari hal yang positif ini agak kadang-kadang lebay nih Prof gitu ya, dilebih-lebihkan sehingga orang hanya cari manis ya gitu. Padahal itu sponsor ya. Padahal itu sponsor. Padahal itu iya kan. Ya bukan apa-apa ya. Kadang-kadang kan orang juga bisa akhirnya hanya melihat yang istilahnya orang dulu maklar. Ya maklar. Ya itu tadi yang saya bilang. Dulu ada lembaga bimbingan tes gitu ya yang satu koran bisa masuk semua. Padahal satu koran tuh mungkin hanya 100 orang. Yang daftar di lembaga itu mungkin ribuan orang dan ribuannya tuh nggak masuk yang lain, tapi kan yang nampak ini puncak gunung es ini yang jadi perception dia main di perception. Memang sekarang itu kan ekonomi of perception, politics perception. Nah persepsi ini yang digarap
Inilah yang harus kita edukasi kepada Tugas masyarakat. pemerintah, Prof, itu Ya, edukasi semua. masyarakat. Ini kan termasuk kita walaupun kan ini edukasi. Oh, iya. Ini edukasi, betul. Edukasi ini. Jadi kalau zaman dulu itu seorang perampok harus bongkar rumah orang untuk bisa masuk ke dalam. Kalau sekarang nggak perlu bongkar, udah ada di handphonenya. Ya. Dan muncul berupa iklan, tayangan, media sosial. Kadang-kadang diserahkan secara sukarela. Makanya sekarang pertanyaan saya ini kepada Prof adalah dengan kondisi yang dalam tanda kutip mengkhawatirkan ya dari data-data yang kita lihat, literasi digital masyarakat kita masih rendah, gampang teriming-imingi, gampang terintimidasi, gampang juga diberikan impian-impian tadi. Ya. Apa kira-kira langkah pemerintah ke depannya nih? Karena kita berbicara digital pasti akan ada terus. Tentu pertama dari sisi hulu tadi dikurangi ya hulunya itu. Kemudian juga dari di tengah itu tadi literasi. Ya. Hilirnya adalah penegakan hukum pasti. Penegakan hukum baik penegakan hukum itu terhadap orang-orang pelaku-pelakunya maupun juga terhadap kontennya. Jadi konten-konten yang memang itu diindikasikan sebagai katakanlah itu penipuan-penipuan ini harus di take down, harus ditutup gitu. Oke. Nah, ini memang kerja yang cukup banyak dan cukup menyita energi juga karena kan ternyata memang akses digitalisasi itu kan banyak sekali. Ya. Saya juga termasuk yang mengusulkan kepada Kapolri bahwa itu yang namanya cyberpolis itu jangan hanya bintang 1, sekarang ini masih bintang 1 loh. Cybercrime itu. Terusnya bintang 2, komunikasi aja bintang 2 kok. Iya, betul. Untuk di Humas itu. Humasnya, ya, ini harus naik. Bintang 2. Karena apa? Karena kejahatan ini besar sekali ini. Oke. Dan sekarang harus Polres pun juga harus punya unit-unit untuk Betul. unit cyber. Iya. Tidak hanya Polda. Dulu hanya di Polda yang kuat. Yang punya Polresnya hanya Reskrimsus, Polres besar. Ya, Sekarang mulai Polres kecil pun juga. Saran Mas Roy untuk Ya. pemerintah dalam menangani masalah cyber Betul, crime peningkatan ini? literasi juga harus terjadi bukan hanya di masyarakat, tapi juga dalam penegak hukumnya. Ya, dalam hal ini saya sangat concern dan sangat setuju ya tadi yang disampaikan Prof Henry soal peningkatan juga dari sisi aparatnya, ya gitu. Karena apa gunanya aturan yang sudah dibuat kalau misalnya aturannya di level itu tidak masuk ke sana? Karena kan kehidupan juga kan bergerak ya. Kemarin kita kenal ada industri 4.0 ya, sekarang masuk ke society 5.0. Itu kan masyarakat sudah benar-benar menjadi satu dan tidak ada lagi, dan bahkan tidak hanya soal pinjol, tidak hanya soal cryptocurrency, pertahanan negara pun ya. Tadi seperti Kang Deddy sampaikan, besok sudah nggak perlu lagi melatih ratusan orang bela negara gitu ya gitu. Karena dengan mudahnya peralatan itu misalnya kita beli dari China katakan gitu. Ya dengan mudah dikontrol di sana, mau jalan udah dimatikan, di lock di situ, berhentilah. Shutdown. Itu kalau mau ke Cina. Iya. Nah, sekarang kita kan pakai GPS. GPS itu kan milik Amerika semua. Senjata kita pakai GPS. GPS-nya itu sesuatu yang digelar adalah milik, kalau katakanlah peta itu gelaran petanya milik Amerika. Kita Pasti rame, yang menguasai adalah kita pernah ramai kok Prof soal itu ketika saya masih di Komisi 1 dulu ya. Batas antara Indonesia dan Malaysia itu kan beda antara batas fakta nyata dengan batas GPS. Nelayan mereka menggunakan GPS, yakin ini masuk Malaysia. Nelayan kita menggunakan tradisional gitu, kompas tradisional, ini masuk wilayah Indonesia. Nah dari situ bahaya memang. Jadi memang IT ini memang harus benar-benar diseriusi ya. Saya setuju tidak hanya Kominfo. Ini juga menjadi yang lain. Kayak di Kementerian Pertahanan. Harusnya tidak hanya berpikir 3 matra kan sekarang. Harus ada berpikir matra keempat, yaitu matra digital atau matra maya, bahkan matra kelima yaitu matra antariksa. Gitu. Jadi pemikiran-pemikiran ini perlu ada supaya masyarakat juga benar-benar, dan memang generasi ke depan ya kalau kita bicara generasi Z, generasi Alpha, apalagi generasi Beta yang nanti menjadi anaknya dari generasi itu sudah nggak bicara lagi masalah mencari uang konvensional tadi, udah nggak ada di pikiran mereka. Mencari uang ya pikirannya cryptocurrency, mencari uang pikirannya juga nanti main ke hal-hal yang sifatnya digital. Oke. Prof, jadi kalau ini saya tangkap nih ya, gambarannya adalah bahwa apapun di dalam dunia digital itu akan selalu ada yang baru dan boleh dikatakan malah mencari mangsa baru juga. Oleh karena itu pemerintah, negara, kita, masyarakat
harus lebih melek digital, lebih paham digital, dan harus bisa mengantisipasi. Pemerintah melalui peraturan, regulasi, anggaran pendanaannya, itu harus mampu mengantisipasi. Mungkin ini usulan saya nih, Prof. Salah satu cara antisipasi adalah dengan cara merekrut anak-anak muda yang ahli di bidangnya. Yang kita sebut saja di dunia pun hacker-hacker itu kan direkrut. Tapi jangan hanya jadi kosmetik kayak staff milenial, Bro. Saya nggak ngomong ya. Ini saya ngomong. Saya tuh kalau bilang apa adanya ya, kritik Ya, A ya A, saya bilang karena B, begini, ya B. kalau kita berbicara sekarang dunia digital, konten dan sebagainya, itu anak muda semua. Jadi kalau anak-anak muda ini bisa katakanlah ditarik oleh negara untuk memproteksi. Karena kalau misalnya, ya mohon maaf dengan segala hormat, Prof. Hendri, Mas Roy, saya ini kan Iya lewat kita udah. sudah usia-usia yang mungkin sudah tidak bisa masuk lagi ke coding-coding yang paling dalam kan. Nah, anak-anak ini bisa direkrut oleh negara sehingga negara punya pasukan untuk mempertahankan yang namanya keamanan cyber lah. Cyber security. Jadi selain membuat undang-undang tadi, undang-undang keamanan cyber, tapi juga harus punya pasukan. Memang problema salah satu yang kita hadapi adalah tadi ya, disrupsi dari perkembangan teknologi, juga persoalan kesiapan SDM kita, sumber daya manusia, talent kita. Talent dalam konteks cyber security, talent dalam konteks katakanlah juga mampu untuk melawan negara-negara lain, bahkan juga yang menguasai persoalan-persoalan kripto dan sebagainya. Ini memang makanya lalu sekarang ini kan salah satunya kan pemerintah menyiapkan beasiswa, scholarship untuk teknologi-teknologi terbaru. Itu yang pertama. Cuma memang kalau dari sisi regulasi, ini memang masih ada dualisme. Misalnya begini, di Surabaya pernah ditemukan anak yang lulusan SMP mampu untuk membobol sistem di Amerika. Bobol kalau istilahnya kalau di kita ini bantuan itu langsung tunai. Itu BLO bantuan langsung tunainya Amerika dibobol oleh orang Indonesia. Artinya kan hebat. Anak-anak lulusan SMP baru SMA. Tapi dari sisi yang lain dia melanggar undang-undang ITE karena itu berarti apa? Dia melakukan illegal intercept, bahkan mungkin tidak hanya illegal intercept, illegal access, bukan tidak hanya illegal access tapi juga mengubah-ubah data di sana. Pertanyaan saya, anak itu dikemanain sekarang? Ditangkap polisi. Itu yang salah. Itu yang salah. Karena melanggar undang-undang. Nggak ada masalah. Nah, makanya ini juga boleh dia ditangkap, tapi langsung direkrut. Iya. Langsung kalau nggak direkrut sama negara lain. Wah, benar. Dia keluar, saya langsung setuju. direkrut. Makanya saya katakan ini perlu ada dualisme kan. Dia real melanggar undang-undang. Tapi di sisi yang lain sebenarnya anak-anak ini adalah anak-anak yang mampu untuk memiliki katakanlah kemampuan bisa untuk melawan negara lain, bahkan juga itu potensi kayak hackernya BSSN ya, yang inisialnya BSSN, Badan Cyber dan Cyber. Oh iya, yang kemarin diretas itu. Ya, itu kan anaknya baru 16 tahun usianya juga. Jadi memang itu harus direkrut oleh negara sana di Brasil gitu. Kalau enggak ya sayang, Prof. Sayang kalau dia di penjara terus kemudian nanti keluar, nanti dia begitu lagi. Artinya ini harus ada perubahan mindset. Menghadapi keadaan seperti ini perubahan mindset bahwa tidak semua anak yang katakanlah melanggar undang-undang pun langsung harus dikenakan undang-undang, tapi ini ada kebutuhan-kebutuhan lain. Punishment tetap, tapi reward juga harus ada. Artinya satu contoh begini, Prof. Saya sering ketemu anak-anak muda yang mereka mengatakan bahwa mereka ambil IT di luar dan sebagainya. Akhirnya mereka kerja di luar negeri. Saya tanya, kenapa kamu kerja di luar negeri? Harganya di sana. Di sini harganya di biaya hanya 5 juta. Istilahnya honornya dia sebagai programmer 5 juta, 10 juta. Sementara di sana dia dihargai mungkin paling sedikit $2.500, $3.000. Maksud saya adalah apakah ada kebijakan negara ke depannya untuk menghadirkan, nggak usah banyak-banyak, 1.000 orang aja dulu ahli IT anak muda yang siap diberikan beasiswa, digaji pula dan dijadikan kekuatan daripada negara. Mungkin nggak? Ya, tidak hanya ahli IT, Kang Dede. Ya, sisi lain misalnya dulu yang saya sempat membentuknya atau ikut melahirkannya, yaitu yang dulu dikenal sebagai gamers. Gamers itu kan bagi masyarakat awalnya kan dipandang minor.
ya kan? Wah, ini cuma ngabisin waktu main game, habis waktu main PUBG, ya gitu dan lain sekarang sebagainya. menghasilkan miliar-miliar. Sekarang masih miliar-miliar dan ada itu sudah tidak hanya sifatnya eksebisi di PON, ya nantinya itu akan dipertandingkan kan gitu. Jadi kayak gitu. Tapi kan di masyarakat ini, ya di masyarakat ini e-sport itu juga masih menjadi pertentangan. Kayak gitu kok olahraga, cuman duduk tangannya gini itu kan jempolnya ada yang olahraga. Nah, suruh ini ditutup kalau di Aceh. Nah, makanya Mobile Legends. jadi kayak gini nih. Ini memang perlu juga misalnya ada literasi semuanya yang kemudian supaya mindsetnya sama. Ya. Pokoknya saya titip itu aja, Prof. Cuma saya mau nambahin. Ya, boleh. Sebenarnya kalau kan pemerintah yang membantu presiden itu kan macam-macam. Kalau untuk Kementerian Kominfo itu dia adalah regulator dan pengawas. Tapi yang bertanggung jawab terhadap cyber security itu memang sekarang di BSSN. Itu secara perundang-undangan BSSN. Yang kemarin kebobol itu Ya, BSSN itu bertanggung jawab, bahkan BSSN itu juga melakukan supervisi kepada penyelenggara sistem elektronik yang lain supaya aman. Jadi mereka memang memiliki semacam tugas membantu pemerintah untuk urusan cyber security. Ini di bawah Menko-nya apa, Prof? Menko Polhukam. Di bawah Menko Polhukam. Berarti Menko Polhukam harus duduk bersama dengan para pasukannya untuk mengatakan ini disrupsi digital telah terjadi, langkah kita apa ke depan, tugas BSSN apa, Kominfo tugasnya apa, langsung dipetakan. Kan kira-kira begitu kan bahasa istilahnya. Karena Pak Jokowi sudah mengatakan kita harus hati-hati, berantas, tapi langkah-langkah ini. Ya, memang. Nah, ini tesis kebijakan publik nih yang kita sampaikan. Selaku dokter kebijakan. Mudah-mudahan nanti Prof menyampaikan, saya juga nanti menyampaikan kepada kawan-kawan di komisi terkait. Menarik nih, menarik. Jadi poin utamanya buat para kawan-kawan yang sedang nonton acara ini tesisnya beliau adalah apapun yang terlalu menarik dan mudah, hati-hati. Karena menjanjikan, indah-indah. Karena ada yang mengatakan bisnis itu kalau terlalu menggiurkan resikonya menjadi lebih tinggi. Ya, boleh konvensional, boleh agak mepet-mepet ke risiko yang tinggi, tetapi ya risiko tanggung sendiri. Kan itu kan banyak yang terjadi kayak gitu. Pemerintah bisa nangkepin, bisa mutusin, tetapi ketika kita terjun masuk, otomatis itu menjadi katakanlah tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, ini pesan message kepada pemerintah. Pemerintah juga karena kondisi masyarakat sekarang dalam mendapatkan ekonomi juga sangat sulit, gampang tergiur oleh sifatnya tawaran-tawaran seperti itu. Maka dibutuhkan regulasi-regulasi yang jauh lebih ekstra ketat, seperti tadi memblokir aplikasi, nggak usah nunggu-nunggu lagi nanti laporan OJK. Itu kita harus cari titik temunya, karena masyarakat kan tidak semuanya memahami hal seperti itu. Apalagi emak-emak sekarang gampang banget kan sekarang minjem, ya kan. Yang bunuh diri kan kita lihat ada beberapa catatan akibat daripada pinjol. Dan yang terakhir, bahwa ini pesan dari Mas Roy juga, bahwa mau tidak mau kita ya harus mengantisipasi perubahan digital ini dengan memperkaya ilmu kita sendiri. Berarti titipan lagi kepada pemerintah, negara, konten-konten kreator untuk memperbanyak literasi digital, awareness tentang bahayanya masalah-masalah yang berkaitan dengan pinjaman-pinjaman online ini. Setuju nggak, Prof? Setuju. Tambah satu aja. Baik, tambahan. Jadi sebenarnya kalau kita berbasis pada undang-undang ITE misalnya, itu keamanan dan keandalan sebuah sistem aplikasi informasi itu yang bertanggung jawab adalah pemilik sistem itu, bukan pemerintah. PSE-nya, penyelenggara sistem elektronik. Jadi kalau misalnya ada orang bikin pinjol, ya pinjol itu harus tanggung jawab keamanannya dan keandalannya. Kalau orang bikin konten katakanlah sistem informasi perbankan, ya harus aman security-nya. Dia yang harus tanggung jawab, bukan pemerintah. Karena pemerintah sendiri itu menyadari di dunia digital itu bukan semuanya lalu seperti dulu yang gagah menangani semuanya. Dialah yang undang-undang. Ini suara undang-undang kesepakatan antara DPR sama pemerintah. Di pasal 15 itu bahwa penyelenggara sistem elektronik itu harus bertanggung jawab pada keandalan dan keamanan dan harus bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi pemerintah yang menilai PSE pemerintah maka mengawasi
Sudah Itu ada yang bikin belum? Mas Roy itu waktu Nah, itu. iya, itu Komisi dia. satu. Iya. Komisi satu kan? Iya, Komisi 1. Kalau saya mafianya itu saya senang tuh dengar kalimat itu. Yang bertanggung jawab adalah pembuat aplikasi. Iya. Seolah-olah tidak diawasi. Nah, Nah, fungsi pengawasan bagaimana? itu Mas? makanya pemerintah memang yang bertanggung jawab juga untuk mengatur itu, mengawasi Mengawasi. PSE-nya itu penyelenggara sistem elektroniknya. Hmm. Dan sekarang sayangnya, Prof, karena belum ada undang-undang perlindungan data pribadi, aturan yang bisa digunakan itu hanya sanksi administratif Ya, kepada betul. PSE. Atau di take down, Atau bisa hanya di sampai take down. Ya. Cuman itu toh? Iya, hanya itu toh. Belum Pidananya sampai- nggak ada. Ya, pidananya kecil Pidananya banget, nggak nggak ada. Pidananya kalau ada orang Yang luar melaporkan. yang melakukan tadi illegal Iya. access, Itu. ambil data, ngacak-acak, itu baru kena pidana. Tapi lebih kepada bukan pada platformnya, tapi lebih kepada pelaku-pelaku yang melakukan tindakan ilegal. Oke, seru juga nih. Yang jelas saya jadi takut pengen minjem apa namanya pinjaman online, Yang kripto, robot Ya trading. nggak perlu lah ya. Anggota Nggak perlu lah. anggota dewan sekarang Lah, kan. kita yang minjem anggota kalau dewan gitu. sekarang kan kemarin katanya miliaran. Ya jangan nggak perlu minjem lagi. Oh iya, itu yang nggak terjun ke bawah. Begini Mas Roy, jadi poin utamanya adalah kalau kita pengen mengembangkan ekonomi kita harus tetap berhati-hati, Persis. ya kan? Jangan sampai tadi janji-janji menggiurkan. Sebaiknya dipilahlah investasi kamu. Satu ada yang konvensional, misalnya kayak saya nih jualan nasi goreng. Ya. Ya jualan nasi goreng aja, karena nasi goreng kan ya ada orang makan, dia akan selalu beli. Yang mau main kripto, mau main robot trading silahkan, tapi jangan put Semuanya your ke egg situ. in the basket. Ya. Kalau semuanya masuk di situ pecah, selesai. Terus taruh di mana banyak tempat. Taruh di banyak tempat. Kalau punya yang ditaruh, kalau nggak punya yang mau taruh Rob, apa? makasih banyak nih, udah Makasih, seru Mas banget ini ya. Mas Roy, terima kasih banyak Sama-sama, ya. terima kasih. Tetap Mas Roy tetap dengan kritikan-kritikan membangunnya. Oh, harus. Pokoknya Penting. yang penting jangan somasi saya. Jangan gara-gara YouTube ini nanti saya disomasi. Kalau saya nggak perlu pakai somasi kok, langsung lapor polisi. Lebih kejam lagi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Oke guys, sampai ketemu lagi dalam episode yang nanti pasti akan seru lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.